warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah. Gimana nih kegiatan kuliahnya, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya atas partisipasinya dalam kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak kita akan melaksanakan kegiatan apa hari ini? Nggak tahu. Belum ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di sini ada yang pernah melaksanakan atau mendengar apa itu bimbingan kelompok? Belum ya. Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu dalam mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangannya. Nah, artinya di sini teman-teman saling berinteraksi, berani mengungkapkan ide dan gagasannya, menanggapi, serta memberi saran dan lain sebagainya. Nah, apakah di sini teman-teman sudah bisa memahami? Bisa. Nah, selanjutnya, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu agar teman-teman sekalian dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, belajar bertoleransi antar sesama, men-sharing informasi, serta menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Nah, adapun tujuan dari kita melaksanakan bimbingan kelompok ini yaitu agar teman-teman sekalian dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, men-sharing informasi, berani mengungkapkan ide dan gagasan, serta menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Nah, selain tujuan, di dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asas bimbingan kelompok. Yang pertama, yaitu asas kesukarelaan, di mana semua anggota kelompok mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasannya secara sukarela tanpa ada paksaan. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Nah, di mana di sini anggota kelompok bisa mengungkapkan perasaan-perasaan atau tanggapannya secara terbuka. Yang ketiga itu asas kenormatifan. Nah, di sini ketika ada salah satu anggota yang berbicara atau menyampaikan ide dan gagasannya, anggota lain di sini menyimak dan memahami apa yang anggota lain sampaikan. Dan yang terakhir, asas kenormatifan. Di sini semua anggota kita saling menjaga privasi satu sama lain. Nah, tadi apakah teman-teman sudah bisa memahami? Sudah. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga, kakak mengharapkan teman-teman semua saling terbuka dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Artinya di sini teman-teman tidak usah ditunjuk-tunjuk atau menunjuk-nunjuk satu sama lain. Nah, dalam kegiatan ini kita akan membahas topik-topik atau ide-ide yang sedang dibicarakan di masyarakat atau diperbincangkan di media sosial. Nah, agar kegiatan kita ini lebih hidup dan menyenangkan, teman-teman semua harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, menyimak dan merespon pokok bahasan yang akan kita bahas nantinya. Baik, Kak. Nah, selanjutnya sebelum kita melaksanakan kegiatan kita lebih lanjut, kita perkenalan dulu ya supaya lebih dekat. Dimulai nanti perkenalannya nama, alamat, sama hobi. Dimulai dari kakak, nanti selanjutnya arah kanan ya. Perkenalkan, nama kakak Darti Rosmita, biasa dipanggil Darti. Alamat kakak di Bengkulu Utara dan hobi kakak melukis. Boleh dilanjut, Kak? Perkenalkan, nama saya Mela Widya, bisa dipanggil Mela. Alamat saya di Lebong Tambang, hobi saya menonton. Perkenalkan, nama saya Andara, biasa dipanggil Zara, alamat di Musirawas, hobinya bermain politik. Nah,
Lanjut Kak. Baiklah, perkenalkan nama saya Adila Sofia Sufi, biasa dipanggil Bila, asal Bengkulu Utara, hobi bermain. Bagus ya, pergi bermain ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ulfa Wijayanti, sering dipanggil Ulfa. Hobi saya memasak, alamat saya di Curug. Perkenalkan, nama Jauh ya. saya Amelia Sabrina. Nama panggilan Amel, asal dari Pagarawan. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Priyoskari, biasa dipanggil Rizka. Alamat di Lombong, untuk hobi bernyanyi. Oke, mantap ya. Nah, kan kita sudah perkenalan kan, sudah saling dekat. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok dan tujuannya. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita selanjutnya? Siap. Semangat ya. Baik, jadi bimbingan kelompok tadi merupakan salah satu teknik yang berusaha membantu individu untuk mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, artinya di sini teman-teman saling berinteraksi, berani mengungkapkan ide dan gagasannya, merespon serta memberi saran dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu tujuannya, yaitu agar teman-teman sekalian dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, men-share informasi, berani mengungkapkan ide dan gagasannya, serta menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Siap, Kak. Baik, sepertinya teman-teman sudah siap ya untuk melaksanakan kegiatan kita selanjutnya. Nah, di kegiatan ini selanjutnya kita akan membahas topik. Nah, di sini ada yang tahu apa itu topik? Mereka Ya, boleh. itu pembahasan, Kak. Oke, bagus. Saya, Kak. Lain? Topik itu hal yang dibicarakan sekarang. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi benar kata-kata Rizka dan Ulfa tadi, topik itu hal yang pembahasan, hal yang dibicarakan, hal yang kita amati, hal yang kita lihat di lingkungan di sekitar kita. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada dua macam topik. Yang pertama, topik bebas, dan yang kedua, topik tugas. Nah, di mana topik bebas ini yang menentukan topik itu adalah kalian, anggota kelompok. Nanti akan dipilih salah satu topik yang akan kita bahas pada hari ini. Sedangkan topik tugas itu kakak sebagai pemimpin kelompok yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, pada kegiatan ini kita akan membahas topik tugas, yaitu mengenai pacaran. Kita mulai nih ya. Ya, Kak. Nah, di sini adakah teman-teman yang belum pacaran? Kayaknya sudah semua deh, Kak. Sudah berpengalaman semua deh, Kak. Wah, ada pacaran ya? Nah, kalian tahu tidak apa dampak dari pacaran? Ini, Kak. Boleh? Boros. Bagus. Yang lain? Kak. Ya. Kalian antusias ya? IPK turun, Kak. Saking bodohnya, Kak. Bagus sekali, Kak, Zahra. Ya. Buang-buang waktu, Kak. Nah, bagus sekali buang-buang waktu ya. Yang lain tanggapannya seperti apa? Ya, Kak. Ya, boleh. Kalau sekarang kan kebanyakan apa tuh banyak bunuh diri kan gara-gara putus cinta kayak gitu kalau sekarang. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, benar sekali ya, dampak pacaran itu banyak sekali. Seperti buang-buang waktu, boros, IPK kita turun. Jadi, kalau putus bunuh diri, ya kan? Jadi, itu kan dampaknya ke banyak kan ke wanita kan? Iya. Jadi, juga pacaran itu kan di dalam agama haram ya. Nah, untuk teman-teman sekalian yang berpacaran itu kita hati-hati ya, jangan sampai kita melewati batas-batas norma dari agama. Nah, kan kebanyakan yang pacaran itu menambah dosa kan, kita pacaran. Iya, Kak. Jadi untuk teman-teman sekalian yang masih berpacaran itu hati-hati. Jangan sampai kita membuat diri kita malu dan kedua orang tua kita. Baik, terima kasih Kak penjelasannya. Di sini kira-kira pacaran itu ada manfaatnya nggak? Ada, Kak. Apa tuh? Bagus. Yang lain? Nambah semangat, Kak. Nambah semangat. Hidup Seperti terasa teman-teman. ada yang memperhatikan, Kak. Nah, Asik. ada yang memperhatikan. Yang lain? Sama, Kak. Sama ya. Ya,
aman damai tentram. Masya Allah. Betul ya. Nah, iya benar. Selain dampak negatif, di sini juga ada dampak positifnya, seperti kita jadi rajin belajar, kita lebih rapi, ada yang menjaga, lebih semangat beraktivitas, ya kan banyak sekali kan. Tapi jatuh lagi ke dampak yang negatifnya tadi ya. Ada yang memberi kasih sayang, perhatian, yang mengingatkan kita makan. Kalau kita ada masalah, kita cerita ke pacar, terus kita mencari solusinya, memecahkan solusinya. Pokoknya banyak ya. Nah, sepertinya teman-teman sudah banyak yang lesu ya. Iya, Kak. Terus ngantuk ya. Nah, kita melakukan ice breaking dulu ya. Di sini ada yang membantu kakak. Ya boleh Mel. Kalau saya ngomong 1, tepuknya kiri. Kalau Ayo, ngomong 2, contohkan. kiri kanan. Kalau ngomong 3, kiri kanan atas. Bisa Coba dimulai contohkan kan? lagi. Ulang lagi, Kak. Oh, ngulang lagi. Iya. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Nah, jadi sudah ini ya, sudah fokus ya. Sudah, Kak, sudah paham. Ayo Kak, Amel, mulai Kak. Kita ice breakingnya. 1, 2, 3, 2, 3. Sudah semangat ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih kegiatan kita. Nah, di sini teman-teman ada yang mau menceritakan hal pribadinya tentang pacaran? Saya Kak. Ya boleh Kak Dila, silahkan. Tidak apa-apa Kak, tarik nafas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya Allah. Ya, tidak apa-apa. Mulai tutup aja lebih kau marah gitu. Ya, lanjut aja. Ya. Baik Kak, saya akan menceritakan sedikit banyak pengalaman saya di pondok. Ya. Saya alumni pondok dan pacar saya juga. Saya satu Pelan-pelan, Kak. satu pondok. Ya. Saya pacaran dari kelas 10. Wah, lama Ya, ya. awal masuk lah ya Kak. Di situ tiap hari saya ketemu. Apa yang saya mau selalu dituruti. Terus tuh boleh dilanjutkan? Nggak apa-apa, santai aja. Ya, relax. Kita pelan-pelan. Terus tuh? saya selama di pondok saya benci yang namanya hari libur. Nah, Karena kenapa tuh? karena di hari libur saya tidak bisa ketemu sama dia. Waduh, galau ya. Udah terlalu bucin ya. Terlalu bucin Karena ya. kami sekelas, cowoknya cuma 2. Ya. Jadi kalau tidak libur, saya ketemu tiap hari. Oh, jadi Wah. kalau libur galau ya, tidak Iya. ketemu. Jadi satu kelas tuh campur ya. Ya, sekarang cowoknya cuma 2 orang. Oh. Kalau beda kelas, rugi dong gurunya, ustadznya yang ngajar, harus ngabiskan waktu. Yang pacaran juga rugi ya, Yang tidak ketemu. Ah, banget. Nah, Nah, terus tuh Kak, banyak lah ya kan rintangan yang kami lewati. Tibalah di saatnya kami perpisahan. Di saat perpisahan itu kami sudah menentukan jalannya masing-masing, yaitu memilihkan kampus yang kami inginkan. Nah, sedangkan dia memilihkan kampus yang di luar Bengkulu, sedangkan saya di Bengkulu. LDR nih. Iya Kak, ini di sini saya kan tiap hari itu ketemu selama 3 tahun. Kok tiba-tiba kuliah tuh saya merasa ada yang kurang karena tidak Waduh, ketemu dia lagi. Sedih ya. Oh. LDR. Tidak usah nangis Kak, ceritakan aja. Kita relax, kita menceritakan biar lega, tidak apa-apa. Kita semuanya tahu kan Kak. Ya. Dikit banyak ada yang dikit yang lulus dari hubungan LDR. Iya. Nah, kunci dari LDR itu apa ya Kak? Nah. Biar saya yakin kalau LDR tuh gimana ya? Wajar nggak sih Kak kalau cewek itu punya sifat yang overthinking? Gimana nih tanggapannya? Izin menjawab Kak. Boleh Kak? Kan kita perempuan nih, pasti mempunyai overthinking kan atau kepikiran. Nah, apalagi kita sedang menjalankan hubungan yang LDR, pasti banyak nih tantangannya. Nah, apalagi kita mempunyai teman yang sering menghasut kita kan, pasti otomatis kita kepikiran tiap malam. Jadi wajar sih kalau menurut aku kalau kita overthinking.
Tapi ambil overthinkingnya, ambil yang positif aja, nggak usah yang negatif yang membuat kita terus kepikiran, bisa nggak makan kan, bisa kurus tuh gara-gara overthinking, gara-gara kepikiran, tuh nggak baik juga. Benar sekali. Nah, seperti apa tanggapan yang lain? Ya, boleh Kak Siska. Tanggapannya kita overthinking. Oke. Mungkin dari penyebab dulu ya, penyebab dari kita overthinking tuh pasti sebelumnya yang buat kita overthinking tuh dia udah bohongin kita gitu. Jadi kan misal ada yang ketahuan atau apa gitu kan, nggak kita kecewa, pasti kita kepikiran terus dan kita nggak bakal lupa kejadian itu. Jadi itu yang membuat kita overthinking. Oke. Jadi seperti itu ya Kak Nila. Overthinking itu mungkin hal yang wajar kan bagi wanita, tapi juga bukan tidak termasuk untuk laki-laki ya. Tapi tanggapan kita itu berpikir positif saja supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti ribut kan, hal-hal negatif yang kita pikirkan seperti itu. Baik, ada yang mau menanggapi lagi Kak? Berarti Kak, kalau overthinking tuh biar meminimalisir overthinking berarti kita tuh harus lebih percaya sama pasangan kita Kak. Seperti apa nih tanggapannya? Harus lebih percaya kah? Mungkin Kak. Boleh? Iya benar juga. Tadi kata Mela kan biar kita nggak overthinking ya kita harus percaya, intinya tuh percaya sama pasangan kita bahwa pasangan kita tuh nggak kayak ini tuh loh gitu. Jadi kan kita nggak pikiran, jadi pikiran yang baik-baiknya aja. Oke, bagus. Boleh Kak? Kan tadi bahas masalah percaya ya Kak. Ya. Gimana kalau kita tuh udah percaya banget sama pacar kita, tapi dia dibohongin Kak? Waduh, ribet ya itu. Nah, itu Seperti apa nih tanggapannya? kan tadi itu benar kan, dari penyebab overthinking tadi kan kita udah percaya nih, tapi kan kita dibohongi. Nah itu yang buat kita overthinking. Nah itu bisa jadi itu kesalahan dari cowoknya sih sebenarnya. Seharusnya cowok tuh usaha gimana sih biar saya tuh percaya lagi gitu. Nah seperti itu ya Kak. Jadi benar, hal-hal yang membuat kita tidak percaya itu karena overthinking kan ya Kak ya. Jadi berusaha dengan pikiran kita itu mungkin kalau cowoknya itu ada melakukan kesalahan yang belum di luar batas, bolehlah mungkin kita memaafkan kesalahan yang tidak jauh gitu kan, yang belum di luar batasnya, masih bisa dipercayai, seperti memaafkan supaya baik-baik saja ya Kak. iya Kak. Sudah. Nah, adakah lagi yang mau menceritakan pengalaman pribadinya tentang pacaran? Ya Kak Amel, boleh? Baik, saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya selama berpacaran. Saya itu berpacaran sama dia itu sudah cukup lama. Mungkin kalau kita ngedit motor itu udah selesai ya. Aduh, lama ya berarti. Iya, lumayan lama. Tapi kami tuh nggak ada nggak ada cekcok, itu nggak ada. Terus kami juga sebelumnya nggak LDR juga gitu. Terus saling ngerti satu sama lain. Pas tiba-tiba saling LDR, terus tiba-tiba baru bang LDR gitu, dia ngepost cewek lain kan. Wah, Dia sedih bilangnya ya. saudaranya gitu. Ya karena untuk percaya aja gitu kan, mencoba untuk percaya sama dia, masih lanjut hubungannya. Jadi kami tuh nggak ada masalah apa-apa tuh, nggak ada. Nah terus pas sudah lebaran, dia tuh cerita, karena dia sering menceritakan saya itu dengan ibunya gitu. Nah terus ibunya itu kurang setuju dengan saya karena dari suku mungkin kan, terus juga dari berpakaian. Masa iya ibunya pernah ngomong kayak gini? Dia menceritakan, emang ibunya nggak ngomong langsung sama saya, anaknya yang ngomong langsung. Masa iya anak pondok pakainya seperti itu gitu kan? Jadi saya tuh ngerasa nggak pantas gitu kan, daripada mungkin lebih besarnya gitu kayak kurang restu gitu kan. Jadi daripada saya lanjut lebih lama buang-buang waktu, tapi bukan saya pilihannya gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak berpacaran lagi dengan dia dan memutuskan secara baik-baik. Dan bagaimana tanggapan teman-teman itu jika keluarganya itu nggak setuju dengan kita, tapi kita tuh satu sama lain masih bersama gitu. Jadi ini tentang
tidak direstui ya. Nah, bagaimana nih tanggapan teman-teman? Iya, Kak. Boleh Kak? Nah, di sini kan kalau restu orang tua itu sangat penting ya bagi Iya, kita untuk menjalankan Iya, hubungan. betul sekali. Nah, misalkan kalau kita memang tidak direstui, daripada kita merus ke batin kita sendiri, nangis-nangis, pasti kita kepikiran tuh. Nah, lebih baik kita untuk tidak menjalankan hubungan lagi. Iya. Tapi kalau memang kita emang saling-saling suka, support kayak gitu kan, nggak apa-apa sih kalau kita jalankan hubungan lagi, cuman lebih ke bisa mendekati orang tuanya lagi. Kayak kalau Memperbaiki diri nggak sih, Kak? ya kayak orang tuanya memang nyuruh kita begini, kalau kita mampu ya kita buat, tapi kalau itu merusak apa tuh batin kita terpaksa, itu nggak usah lagi dilanjutin menurut saya lah. Nah, bagus sekali Kak. Nah, tanggapan Kan daripada mungkin lebih besarnya gitu kayak kurang restu gitu kan. Jadi daripada saya lanjut lebih lama buang-buang waktu, tapi bukan saya pilihannya itu. Jadi saya memutuskan untuk tidak berpacaran lagi dengan dia dan memutuskan secara baik-baik. Dan bagaimana tanggapan teman-teman itu jika keluarganya itu nggak setuju dengan kita, tapi kita tuh satu sama lain masih bersama gitu. Jadi ini tentang tidak direstui ya. Nah, bagaimana nih tanggapan teman-teman? Iya, Kak. Boleh Kak? Nah, di sini kan kalau restu orang tua itu sangat penting ya Iya, bagi kita untuk menjalankan hubungan. Iya, betul sekali. Nah, misalkan kalau kita memang tidak direstui, daripada kita merus ke batin kita sendiri, nangis-nangis, pasti kita kepikiran tuh. Nah, lebih baik kita untuk tidak menjalankan hubungan lagi. Iya. Tapi kalau memang kita emang saling-saling suka, support kayak gitu kan, nggak apa-apa sih kalau kita jalankan hubungan lagi, cuman lebih ke bisa mendekati orang tuanya lagi. Kayak Memperbaiki diri nggak sih, Kak? ya kayak orang tuanya memang nyuruh kita begini, kalau kita mampu ya kita buat, tapi kalau itu merusak apa tuh batin kita terpaksa, itu nggak usah lagi dilanjutin menurut saya lah. Nah, bagus sekali Kak. Nah, tanggapan seperti yang lain seperti apa Kak? Boleh Kak Zara? Seperti apa tanggapannya tentang tidak direstui? Boleh Kak? Kayaknya sama aja. Sama ya? Tadi cowoknya pernah selingkuh juga ya berarti ya? Kurang tahu sih itu kalau selingkuh atau enggaknya. Dia nge foto cewek cuma 1 menit, terus yang lihat pertama itu saya kan, jadi saya cuma bertanya itu siapa, dia bilang sepupunya dengan alasan dia minjem HP, tapi minjem HP kok ngepost gitu ke SW. Terus juga saya sempat nanya sama adik kandungnya, sama sepupunya, saya lebih dekat ke sepupunya gitu daripada adik kandungnya. Saya bertanya, apakah kenal dengan perempuan ini? Terus dia bilang, siapa sih? Nggak kenal. Dia bilang kan padahal ini bertanya ini sama adik kandungnya gitu. Masa iya adik kandungnya nggak kenal gitu? Terus tanya sama sepupunya, mungkin sepupunya lebih tahu kan. Terus juga ngomong, nggak ada kami sepupu sebesar manapun nggak tahu kami. Dia aja nggak pernah pulang ke ini rumah nenek kami, ke rumah itu saudara kami, nggak pernah lihat. Dia bilang kan, baru tahu juga gitu. Berarti masuk selingkuh berarti Iya, ya? termasuk selingkuh. Nah, menurut saya sih kalau sudah diselingkuhin, tambah lagi nggak direstuin, itu Iya. nggak usah lah dilanjutin lagi, karena itu merusak batin kita kan, pasti kita kepikiran. Nah, kalau masalah cowok kan banyak nih cowok, pasti otomatis banyak juga nih yang suka sama kita. Nah, menurut saya sih kalau daripada merusak batin kita, kepikiran kita, kuliah kita jadi nggak fokus lagi kan, gara-gara mikirin dia, gara-gara mikirin restu orang tua, dia juga selingkuh. Nah, lebih baik kita nggak usah dilanjutin lagi. Banyak juga sih kan cowok di sini, lebih baik nggak usah dicarikan yang LDR atau yang nggak direstuin orang tua. Oke, mantap sekali ya. Seperti tanggapan yang lain seperti apa? Jadi kalau menurut saya, keputusan Kak Amel itu udah benar sih, Kak. Kakak menyelamatkan diri kakak dari hal-hal yang buruk seperti itu. Oke, mantap ya. Jadi benar yang dikatakan Kak Ulfa sama Kak Meli. Jadi itu termasuk dibohongi ya Kak ya, Iya. sama tidak dapat restu dari orang tua. Tapi mungkin di antara kalian itu satu sama lain kalian masih saling mencintai ya. Di situ kalian juga masih bisa berjuang mengambil hati orang tuanya. Tapi kalau memang sudah diambil hati, memang tidak dapat restu, itu lebih baik kalian
tidak dilanjutkan saja, karena itu kan pernikahan itu kan restu ya, Tentunya dan juga itu yang sepupu tadi itu termasuk kalau sudah menanyakan ke adik, ke sepupu itu tidak mengenal berarti dibohongi atau selingkuh ya. Nah, selingkuh itu kan penyakit ya, tabiat seorang laki-laki itu mungkin tidak bisa disembuhkan. Sekali selingkuh, minta maaf, nanti selingkuh lagi. Iya. Nah, lebih baik tidak usah dilanjutkan. Kan masih banyak tuh laki-laki, masih banyak tuh yang mencintai kita. Nah, lebih baik kita dicintai daripada mencintai. Betul kan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Udah cukup. Sepertinya udah cukup. Sudah cukup ya. Saya Kak izin bertanya dong. Ya, boleh. Kan kakak pernah pacaran nih, gimana nih pengalamannya selama pacaran? Boleh dong ceritakan sedikit? Pengalaman kakak ya? Ya. Kakak juga pernah pacaran ya. Pengalaman kakak tuh karena mungkin kakak dulu pacarannya pas SMP ya, jadi masih labil ya, pikirannya masih kanak-kanak kan, masih ibaratnya tuh kita tuh kayak lagi masih mencari main-mainan Cinta ya, monyet lah, cinta ya. monyet ya itu tuh. Jadi pengalaman pacaran kakak tuh masih kayak keputus, nyambung, pacaran yang lain lagi, putus lagi, nyambung lagi. Tuh, seperti cinta monyet lah ya. Karena kakak dulu pacarannya pas SMP. Jarang juga ketemu nih, karena kakak tidak boleh pacaran sama orang tua kakak, apalagi orang tua dari bapak itu tidak boleh berpacaran sebenarnya. Kalau belum benar-benar menyelesaikan pendidikan itu belum boleh pacaran sebenarnya. Karena kakak ini sedikit tidak dengar omongan, jadi kakak pacarannya diam-diam. Ya, seperti itu. Lagi Kak, apakah ada pengaruh saat berpacaran? Banyak Sewaktu sekali itu? ya kalau pengaruh kakak dulu. Kakak jadi tidak mau belajar, maunya mau main HP terus. Itu kan dampak negatif ya dari pacaran ya. Pengennya tuh ketemu, tapi kan di sisi lain kita tidak boleh pacaran. Jadi ya diam-diam keluar gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke. Nah, sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Selanjutnya nih, ada yang mau menyimpulkan tentang pembahasan kita pada hari ini? Boleh teman-teman? Boleh Kak? Menyimpulkan tentang apa tadi pembahasan kita? Boleh? Mungkin menurut saya ya, kesimpulan dari pembahasan kita tadi yaitu mengenai pacaran, itu kita bahas tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Ya, Nah, benar dari sana kita sekali. tahu kan apa dampak negatifnya dan dampak positifnya. Terus dampak negatifnya itu kita buang-buang waktu, terus boros, Ya, benar sekali. dan lain-lainnya. Untuk positifnya itu ya ada support ya, dapat support, diperhatiin dan lain sebagainya. Menurut saya sih udah gitu aja. Oke, mantap Kak Rizka. Nah, tanggapan yang lain menyimpulkannya seperti apa? Sudah cukup ya sepertinya. Nah, pada kegiatan kita selanjutnya mau di hari apa dan jam berapa? Minggu depan aja Kak. Minggu depan ya? Sore aja deh Kak. Sore. Jam berapa itu kira-kira? Kayaknya habis asar. 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 Berarti di hari Jumat depan dan habis asar ya. Jam 4-an. Jam 4-an kita melaksanakan kegiatan kita lagi. Sepakat ya teman-teman? Sepakat. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri saja ya kegiatan kita hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi